Pada tahun 800 Masehi, dunia berada dalam fase penting sejarah. Dari kota Baghdad di Timur Tengah, istana Charlemagne di Eropa dan Tang di Tiongkok, hingga candi-candi megah di Jawa, berbagai peradaban besar sedang membentuk lanskap geopolitik dan budaya yang pengaruhnya masih terasa hingga hari ini. Dalam video ini, kita akan menelusuri keadaan dunia di masa ketika dinasti Abbasiyah sedang berada di era emasnya, dinasti Tang menjadi pusat perdagangan dunia, dan Eropa Barat menyaksikan kebangkitan kembali gagasan Kekaisaran Romawi melalui penobatan Charlemagne. Kita akan memulai dengan meninjau 3 kekuatan terbesar pada masa itu di setiap kawasan: Kekhalifahan Abbasiyah di Timur Tengah dan Afrika, dinasti Tang di Asia, dan Kekaisaran Karoling di Eropa. Pada tahun 800 Masehi, dunia Islam dipimpin oleh dinasti Abbasiyah dengan khalifahnya Harun ar-Rasyid. Saat itu, Abbasiyah menjelma menjadi negara adidaya yang wilayahnya membentang dari Afrika Utara di barat hingga perbatasan India di timur. Ibu kotanya, Baghdad, adalah pusat peradaban dunia, sejajar dengan kota-kota besar lain seperti Konstantinopel di Romawi Timur dan Chang'an di Tiongkok. Pada masa ini pula, Khalifah Harun ar-Rasyid mendirikan Baitul Hikmah, lembaga yang menjadi pusat penerjemahan karya-karya Yunani, India, dan Persia ke dalam bahasa Arab, sehingga melahirkan tradisi ilmu pengetahuan dan sastra yang menjadi fondasi kemajuan peradaban Islam. Secara ekonomi, Abbasiyah mengalami masa kemakmuran dengan Baghdad menjadi simpul penting jalur sutera yang menerima arus barang dari Eropa dan Asia. Namun di balik kebesaran itu, sudah mulai tampak tanda-tanda kerapuhan. Terdapat beberapa wilayah jauh yang mengelola diri dengan otonominya sendiri, meski tetap mengakui kedaulatan Abbasiyah. Dalam ranah politik internasional, Abbasiyah berhadapan dengan Romawi Timur di perbatasan Anatolia yang menjadi titik konfrontasi militer abadi. Abbasiyah juga menjalin diplomasi jauh hingga ke Eropa Barat. Hubungan baik dengan Charlemagne, penguasa Karoling, menunjukkan dimensi baru dalam politik global abad ke-9 ketika dunia Islam dan Eropa Latin mulai membentuk jaringan diplomasi antar peradaban. Di Timur Jauh, dinasti Tang masih berdiri sebagai salah satu peradaban terkuat yang dipimpin oleh Kaisar Dezong. Meski sudah melewati puncak kejayaannya, Tang menguasai wilayah yang luas, menjadikan kota Chang'an sebagai salah satu kota terbesar di dunia. Melalui jalur sutera, Chang'an terhubung dengan Baghdad di dunia Islam dan Konstantinopel di Eropa. Namun dari sisi geopolitik, kekuasaan Tang mulai menghadapi tantangan serius. Sejak pemberontakan Anlusan, para gubernur militer daerah atau jiadusi memperoleh otonomi yang besar hingga melemahkan kontrol pemerintahan pusat. Upaya Kaisar Dezong untuk memulihkan wibawa istana justru memperlihatkan betapa kekaisaran semakin bergantung pada jiadusi, sehingga otoritas pusat kian rapuh. Meski demikian, Tang tetap berpengaruh di Asia Timur. Silla di semenanjung Korea menjadi sekutu sekaligus mitra dagang, dan Jepang banyak mengadopsi budaya dan sistem Tang. Meskipun pertempuran Talas dengan Abbasiyah telah terjadi lebih dari setengah abad sebelumnya, dampaknya masih terasa, terutama dengan hilangnya pengaruh Tang di Asia Tengah. Di wilayah Eropa, Kekaisaran Karoling berada di puncak kejayaannya di bawah Kaisar Charlemagne. Wilayahnya membentang dari Prancis hingga Italia Utara dengan Aachen sebagai ibu kotanya. Pada Natal tahun itu, Paus Leo III menobatkan Charlemagne sebagai Kaisar Romawi Suci guna menghidupkan kembali gagasan Kekaisaran Romawi di Barat. Penobatan ini secara langsung menciptakan ketegangan dengan Romawi Timur yang masih menganggap dirinya pewaris sah Kekaisaran Romawi. Charlemagne terus memperluas wilayahnya lewat kampanye militer melawan Saxon di Jerman, Lombard di Italia, hingga ekspedisi ke Spanyol menghadapi Muslim Andalusia. Ia juga membangun sistem administrasi yang kokoh dan mendorong kebangkitan budaya yang dikenal sebagai Renaissance Karoling. Biara-biara menjadi pusat ilmu pengetahuan, bahasa Latin kembali dipakai secara luas, dan warisan klasik Romawi diselamatkan yang membuka jalan bagi lahirnya peradaban Eropa di abad pertengahan. Adapun di belahan barat Eropa, tepatnya di semenanjung Iberia, berdiri Emirat Cordoba yang merupakan penerus dinasti Umayyah yang sebelumnya tumbang di Damaskus. Pada masa ini, Cordoba mulai tumbuh sebagai pusat peradaban Islam di Eropa, meski perhatian utama masih tercurah pada konsolidasi kekuasaan di tengah pemberontakan internal dan ancaman dari kerajaan Kristen utara seperti Asturias. Di Italia, negara gereja atau Papal State memainkan peran besar, terutama dalam penobatan Charlemagne sebagai Kaisar Romawi Suci.
Sementara itu, Italia Selatan terbagi ke dalam kerajaan-kerajaan kecil seperti Benevento yang berada di antara pengaruh Romawi Timur. Di Eropa Timur, Kekaisaran Romawi Timur masih bertahan dengan ibu kotanya, Konstantinopel. Namun, kekuatannya lebih terbatas dibanding masa kejayaan sebelumnya karena harus menghadapi ancaman dari kerajaan-kerajaan di utara Balkan serta terus menahan tekanan Abbasiyah di Anatolia. Bulgaria sendiri pada masa ini tumbuh menjadi kekuatan regional, menjadi lawan tangguh Romawi Timur. Lebih ke utara, wilayah ini masih dikuasai oleh konfederasi suku-suku seperti Avar, Poland, serta berbagai kelompok Slavia. Meski belum terorganisir, namun secara bertahap mereka berkembang menjadi entitas politik yang kelak melahirkan Polandia, Hungaria, dan negara-negara Slavia lainnya. Di wilayah Kaukasus, Khazar muncul sebagai kekuatan dominan yang menjadi penyeimbang antara dua kekuatan besar, yaitu Kekhalifahan Abbasiyah dan Romawi Timur. Elit Khazar saat itu bahkan memilih agama Yahudi untuk menjaga kemandirian politik mereka dari pengaruh Islam maupun Kristen. Di dekatnya, kerajaan Abkhazia tumbuh sebagai kekuatan Kristen yang mulai mandiri dari Romawi Timur, meski tetap menjaga hubungan politik dan agama dengan Konstantinopel. Sedangkan wilayah Afrika merupakan lanskap politik yang terbentang dalam mosaik yang beragam, menghubungkan dunia Islam, Kristen, dan tradisi lokal. Di Afrika Utara, kekuasaan Abbasiyah mulai melemah dengan berdirinya dinasti Aghlabiyah, meski mereka tetap mengakui kedaulatan Abbasiyah secara nominal. Di baratnya, tepatnya wilayah Maroko, dinasti Idrisiyah menjadi kerajaan Syiah pertama di kawasan ini. Sementara itu, dinasti Rustamiyah yang berhaluan Khawarizm memegang kendali atas Aljazair. Di sepanjang Sungai Nil, kerajaan-kerajaan Kristen Nubia seperti Makuria dan Alodia masih bertahan, menjaga keseimbangan diplomatik dengan kekhalifahan Abbasiyah melalui perjanjian damai. Lebih ke selatan, kerajaan Aksum di Ethiopia telah melewati masa kejayaannya, tetapi tetap menjadi pusat Kristen penting dan memainkan peran dalam perdagangan Laut Merah, meski pengaruhnya tidak sebesar abad-abad sebelumnya. Sementara itu, pada tahun 800 Masehi, lanskap geopolitik anak benua India ditandai oleh perpecahan ke dalam berbagai kerajaan tanpa ada satu kekuasaan yang dominan. Saat itu terdapat tiga kekuatan besar yang saling bersaing, dinasti Pala di timur, Rashtrakuta di tengah, dan Gurjara Pratihara di barat. Persaingan mereka untuk menguasai kota suci dan strategis Kanwaj yang dikenal sebagai tripartite struggle menjadi kompetisi paling menonjol pada masa itu. Di perbatasan barat laut, Sind dan Multan yang sebelumnya ditaklukkan Muslim di masa Umayyah berada di bawah orbit kekhalifahan Abbasiyah. Mereka juga menjadi jalur penting bagi interaksi Islam dengan India. Di utaranya, Hindu Shahi berdiri sebagai benteng menghadapi penetrasi dunia Islam, meski pengaruh Abbasiyah mulai terasa lewat jalur perdagangan. Adapun India Tengah dihuni oleh beberapa kerajaan seperti Kalachuris, Somvamsis, Bana, dan Chalukyas yang menjadi penyeimbang antara kekuatan besar. Di India Selatan dan Tenggara, kekuasaan terpecah menjadi banyak kerajaan. Sementara itu, Sri Lanka diperintah oleh dinasti Lambakanas yang menjalin hubungan dagang dan politik dengan kerajaan India Selatan. Di sebelah timur, berdiri Kekaisaran Tibet yang pada masa ini sedang berada pada puncak ekspansinya. Tibet menjadi saingan utama Tang, terutama dalam menguasai rute-rute strategis di Asia Tengah. Ke utara terdapat Kaghanat Uighur yang pada periode ini menjadi kekuatan penting di stepa Mongolia. Uighur sering terlibat dalam hubungan simbiosis dengan Tang, kadang sebagai sekutu militer dan kadang sebagai ancaman. Mereka pernah membantu Tang memulihkan stabilitas pasca pemberontakan Anlusan, namun menuntut imbalan besar sehingga memperlemah ekonomi Tang. Di barat daya, kerajaan Nanzhao di Yunan tumbuh sebagai kekuatan baru. Awalnya kerajaan ini merupakan sekutu Tang, kemudian berbalik menjadi rival. Adapun Jepang waktu itu diperintah oleh Kaisar Kanmu dari periode Heian awal. Jepang masih banyak mengadopsi budaya, sistem pemerintahan dan agama dari dinasti Tang, namun mulai mengembangkan identitasnya sendiri. Pemindahan ibu kota ke Heian-kyo atau Kyoto pada akhir abad ke-8 menandai lahirnya era baru Jepang yang lebih mandiri dari pengaruh langsung Tiongkok. Adapun Asia Tenggara waktu itu berkembang sebagai simpul perdagangan maritim yang menghubungkan Cina, India, dan Timur Tengah.
Kekuatan besar kawasan ini adalah Kerajaan Sriwijaya, berpusat di kota Palembang yang mendominasi rute perdagangan Selat Malaka sebagai simpul penting dalam jalur sutra maritim. Hubungannya dengan dinasti Tang sangat erat. Sriwijaya bahkan dikenal sebagai pusat pembelajaran agama Buddha bagi pelajar dari Asia Timur. Di Pulau Jawa berdiri Kerajaan Mataram kuno yang dikenal sebagai pusat kebudayaan Hindu-Buddha dengan pembangunan candi-candi besar seperti Borobudur dan Prambanan. Meski tidak sekuat Sriwijaya di laut, Mataram berpengaruh besar secara budaya dan politik di Jawa. Sementara itu, daratan Asia Tenggara masih berupa mosaik kerajaan-kerajaan regional yang memainkan peran penting dalam jalur perdagangan dan penyebaran budaya India. Pada periode ini, Chanla yang merupakan pendahulu dari Kekaisaran Khmer masih dalam tahap perkembangan menuju kekuatan besar. Sementara di pesisir Vietnam, Champa tampil sebagai kerajaan maritim yang makmur lewat perdagangan, namun kerap berkonflik dengan tetangganya. Di Myanmar, Kerajaan Piu menjadi pusat awal Buddhisme, meski mulai terdesak serangan Nanzhao yang muncul sebagai kekuatan militer agresif. Sedangkan di pesisir baratnya berdiri Kerajaan Arakan yang berperan sebagai simpul penghubung antara Bengal dan Burma. Di Thailand, Konfederasi Dvaravati dan Kerajaan Mon seperti Taton serta Haripun Jaya berfungsi sebagai pusat penyebaran Buddhisme. Sementara itu, benua Amerika tahun 800 Masehi dihuni beberapa peradaban yang berkembang mandiri, putus kontak dengan dunia lama. Di Mesoamerika, Maya mencapai masa kejayaan dengan kota-kota megah dan perkembangan pengetahuannya. Di Oaxaca, peradaban Zapotec di Monte Alban masih bertahan sebagai kekuatan regional meski pengaruhnya mulai melemah. Sementara itu di Andes, Wari di Peru Tengah dan Tiwanaku di sekitar Danau Titicaca membangun jaringan kekuasaan dengan teknologi pertanian dan arsitektur yang menjadikan keduanya pusat utama peradaban Amerika Selatan pada masa itu. Kesimpulannya, tahun 800 Masehi adalah era di mana dunia Islam dan Tiongkok Tang menjadi pusat peradaban global. Di Eropa, Charlemagne membangkitkan kembali gagasan Kekaisaran Romawi. Di Asia Tenggara, kerajaan-kerajaan maritim mulai naik ke panggung dunia. Afrika dan Amerika juga menghadirkan peradaban yang berkembang sesuai dengan konteks lokalnya. Ini adalah dunia multipolar dengan jaringan perdagangan, diplomasi dan budaya menghubungkan peradaban dari Atlantik hingga Pasifik.